berarti dari sini dia sudah rejection. Kita tinggal menunggu candle confirm, baru kita bisa mengambil sebuah keputusan untuk si gold. Nah, kebetulan juga kalau kita turunin di daily time frame, area ini adalah area support, dan di sini juga ada area support. Nah, kalau kita ambil dari sini, potensinya dari si gold ini dia ada potensi untuk membentuk sebuah head and shoulder, which is di area ini adalah area trend line-nya dia tadi. Hai friends, kembali lagi bersama saya Yudi Wispayoga, dan pada kesempatan kali ini kita akan membuat MMR atau Monday Market Review. Nah, kita langsung aja masuk ke chart. Jadi minggu ini kita memiliki sekitar 5 watchlist yang mungkin itu memiliki possibility dan probability yang bagus. Oke, without any further ado, let's get on to it. Nah, seperti biasa yang pertama itu ada si gold. Jadi gold ini kita akan breakdown dari weekly time frame. Nah, di sini simple. Kita pasang dulu support dan resistance. Sini kita punya satu area support. Dan di sini juga kita memiliki area support, lalu area resistance, dan di sini juga ada area resistance. Nah, jadi simpelnya kalau kita lihat pada weekly time frame ini, si gold ini sendiri memiliki tren bearish di sini dari bulan Agustus 2020. Jadi kalau kita ambil di sini, gold ini sempat breakout, tapi dia masuk lagi ke dalam. Nah, jadi ini kalau kita lihat di sini dia sempat breakout, tapi dia masuk lagi ke dalam, which is ini ada potensi untuk dia naik lalu dia turun lagi, atau ini hanya sebuah higher low di time frame weekly. Nah, jadi kalau kita lihat menggunakan Fibonacci di sini, nah dari Fibonacci ini dia masih tertahan di titik 0.618, yang dimana itu adalah golden areanya si Fibonacci itu sendiri. Nah, jadi berarti dari sini dia sudah rejection. Kita tinggal menunggu candle confirm, baru kita bisa mengambil sebuah keputusan untuk si gold. Nah, kebetulan juga kalau kita turunin di daily time frame, area ini adalah area support, dan di sini juga ada area support. Nah, kalau kita ambil dari sini, potensinya dari si gold ini dia ada potensi untuk membentuk sebuah head and shoulder, which is di area ini adalah area trend line-nya dia tadi. Dan kalau dia misalkan reject di area trend line ini, maka head and shoulder ini bisa aja terjadi. Jadi ini areanya di 1811 itu area trend line dan juga area head and shoulder. Oke, kita turunin lagi ke time frame 8 jam. Nah, di sini kita punya trend line. Sini ada trend line. Ada false break dari trend line, jadi kita bisa sesuaikan seperti ini. Di sini juga kita mempunyai trend line. Nah, jadi gold ini memiliki tujuan-tujuan terdekat. Yang pertama ada di area trend line ini. Yang kedua ada di area resistance atau di right shoulder-nya si gold, atau di trend line yang tadi di break. Nah, jadi kalau kita lihat ini adalah 3 possibility
Untuk si gold, setelah itu kita akan melihat apakah responnya dia akan turun, apa dia malah bullish. Nah, gitu. Jadi nanti kita akan melihat dari view yang ada. Nah, kemarin kita ada live NFP juga di sini. Di sini kita ada entry buy ya, guys. Di 1770. Nah, ini udah running sekitar 170 pips. Kita naruh SL-nya cuma 50. Nah, di sini udah running. Target kita ada di 1792 sih. 1792 itu range-nya sekitar 210 pips. Dan saya juga ada aggressive entry di area ini 1764. Nah, di 1764 saya ada aggressive entry dan masih running sampai sekarang. Oke, jadi ini adalah potensial buat si gold. Dan kita akan memasuki next pair, yaitu ada di XY atau dollar currency index. Sambil ngopi, guys. Nah, di sini DXY atau US dollar currency. Di sini seperti yang kita bahas kemarin, si DXY ini memiliki area di sini yang belum di hit. Cuman dia udah reject duluan di area ini. Nah, di sini dia udah reject duluan. Sebenarnya simpelnya si DXY ini bisa aja naik sampai ke area ini. Ke area ini dan juga di sini. Di sini ada satu area dari si DXY. Nah, jadi kalau dari weekly time frame, di sini kita bisa melihat trennya itu masih dalam kondisi ya bisa dibilang sideways ya untuk si DXY. Karena kalau kita ambil di sini, dia cuman mantulnya di kedua arah ini aja. Dia masih mantul di dua area ini. Nah, setelah dia nanti naik misalkan ke area resisten, dia bisa juga mantul. Maka di sini kita bisa melihat adanya sebuah potensi bahwa si DXY ini bakal trennya bakal sideways dulu. Oke, kita turunin time frame ke daily. Dari daily time frame ini kita bisa ambil nah dari daily time frame di sini dari segi trend dia masih uptrend. Nah, seperti yang tadi kita bahas bahwa si DXY ini bisa aja dia naiknya itu sampai di area resisten karena di sana ada potensi si DXY ini bakal menjadi sideways. Nah, kalau kita lihat di sini ada satu area di 95.500 ini yang masih di respect oleh si DXY. Nah, di sini juga ada sebuah area. Ini bisa menjadi tujuan kalau misalkan si DXY ini bearish. Jadi tujuannya dia bisa turun baru naik lagi nanti. Karena di sini dari trendline ini untuk mengukur si DXY ini akan melanjutkan kenaikan atau malah bearish trend. Oke, kita turunin lagi ke 8 jam time frame. Nah, di sini di 8 jam ada sebuah area yang masih belum di break. Jadi simpelnya kalau kita hilang ini dulu, di sini si DXY punya high. Di sini dia punya high, lalu dia turun membuat
higher low. Nah, ketika dia mau membuat higher high lagi kan harusnya dia naik, tapi dia masih ketahan di area ini. Dia masih ketahan di area itu dan membuat lower low baru. Nah, jadi kalau misalkan ini nggak bisa ngejebol ini atau ngejebol ini, maka dia bisa mantul. Nah, dia bisa bertujuan di area trend line. Tapi beda cerita juga kalau misalkan dia ini bullish dan pullback di sini, maka dia ada potensi untuk melanjutkan kenaikannya. Dia bullish, pullback di sini, ada potensi untuk dia melanjutkan kenaikannya. Jadi ini untuk si DXY kita punya dua plans. Dan next yang menarik itu ada Audi USD. Nah, si Audi USD ini kita berada di time frame 8 jam. Jadi kemarin kita menunggu si Audi USD itu breakout, lalu kita entry ketika dia retest, dan ternyata sekarang dia malah break di area konsolidasinya ini. Jadi dia malah break di sini, dan kalau kita lihat dari historinya dia, di sini ada sebuah support ya guys. Ada sebuah support yang masih di respect oleh si Audi USD. Dia masih mantul di sini. Mungkin dia ini akan membuat lower high mungkin di sini untuk ngetes lagi. Dia ada potensial untuk turun lagi. Nah, cuman kalau kita lihat dari segi time frame, kita naikin lagi dari 12 jam time frame. 12 jam. Di sini kita punya area, di sini kita bisa garisin. Kita buatin zona. Lalu di sini juga ada sebuah zona. Dan di low-nya dia ini cukup jauh banget. Nah, jadi si Audi USD ini dia punya dua kemungkinan. Yang kemungkinan pertama yang akan terjadi adalah dia mantul di area ini. Oke, coba kita lihat weekly deh dulu. Nah, dari weekly time frame ini lebih jelas. Kemungkinan pertama yang akan terjadi, dia bisa aja mantul di area tersebut. Oke. Nah, kalau kita sendiri ngelihat dari weekly time frame, di sini ada sebuah trend line ya guys. Di sini ada sebuah trend line. Di sini ada sebuah resistance. Jadi support become resistant. Di sini dia masih ketahan di area support. Dan next ada support juga di sini yang terdekat. Nah, di sini ada support terdekat dan ada resistan terdekatnya di sini. Nah, jadi simpelnya dari weekly time frame, kalau kita lihat candlestick dari Audi USD ini cukup strong banget. Nah, sekarang potensinya dia ini bakal kemana? Potensinya dia ini bakal naik, paling enggak dia bakal membuat lower high pertama ke area 382. Kalau mantul dia bisa melanjutkan penurunan atau ke 0.5 atau di 618. Nah, setelah itu baru kita melihat respon dari kenaikannya ini, dia itu korektif atau impulsif. Jadi kalau kita nanti udah ngelihat trennya itu gimana, maka kita bisa mengambil keputusan di sana. Nah, kalau untuk sekarang kita masih tertarik sama buy-nya si Audi USD ini. Kenapa? Ya, karena di sini simpelnya kita punya sebuah trend line. Di sini ada sebuah trend line dan di sini harusnya dia respect. Nah, di sini kan kalau kita ambil dari garis trend line ya. Kalau dari garis trend line dia ini kayak mau false break gitu. Cuman kalau kita sesuaiin lagi trend line-nya sama shadow-nya. Sini kita ambil, terus ada shadow di sini.
Nah, di sini masih false break di sini. Kenapa false break? Jadi ketika si Audi USD ini breakout dari trendline, di sini dia breakout. Nah, ketika dia breakout harusnya kan dia turun. Tapi di sini yang terjadi Audi USD ketika dia breakout, dia masuk lagi ke area trendline. Nah, di sini kita akan menunggu higher low pertama untuk entry. Nah, tujuannya di mana? Tujuannya yang di weekly time frame tadi. Jadi misalkan kita ntar menunggu dia membuat higher low nih, ada sebuah dorongan candlestick yang cukup strong nih, misalkan boleh selalu dia membuat higher low, maka kita bisa entry ketika dia membuat higher low jika kita pengen agresif entry. Tapi kalau untuk lebih safe nya itu kita bisa menunggu dia break dulu, baru kita entry-nya ketika dia membuat higher low atau ketika dia pullback. Maka di sini juga ada potensi menjadi inverse head and shoulder, baru kita entry di area ini. Dan kalau untuk risk to reward itu udah pasti bagus banget, karena kita entry-nya di bawah di area support. Risk to reward-nya itu besar banget. Yang paling besar itu ada 1/13.35. Ini potential pips yang kita gain itu 464 pips kalau kita entry ketika dia break and retest. Oke, next kita ada GBP USD. Oke, kita punya GBP USD. Kita naikin time frame-nya. Nah, dari sini dari time frame 8 jam, kalau kita lihat di sini ada sebuah trend line 1, 2 dan tertouch-nya di sini. Oke, ada tertouch di sana dan harga sekarang itu masih berada di area trend line atau dynamic supportnya si GBP USD. Nah, di dalam dari pattern yang tadi, di sini juga ada potensialnya dia membentuk pattern. Nah, di sini ada potensial si GBP USD ini membentuk pattern. Jadi seumpama misalkan dia ini turun sampai di area ini dan masih ketahan, berarti dia akan respect pada pattern yang ini. Nanti di sini kita mencari rejection, baru kita entry di area ini. Jadi penurunannya ini harus korektif, baru kita bisa entry di area trendline atau di dynamic support tersebut. Nah, kita masuk lagi ke weekly time frame. Sini kita forecast ulang. Dari weekly time frame di sini kita punya area. Oke, di sini kita masih punya area. Ini masih ada support. Dan kelihatannya si GBP USD ini masih ketahan di area resisten dan dia belum bisa break dari area tersebut. Nah, kalau kita lihat dari moving average di sini, tren ditunjukkan bahwa tren itu udah memasuki tren bearish karena moving average-nya ini berada di atas harga sekarang. Nah, cuman dari segi struktur market, dari higher high dan higher low, di sini juga masih kelihatan bearish trend karena dari sini dia udah punya berubah dari higher low, higher high, di sini udah berubah menjadi lower high dan lower low, dan sekarang dia masih dalam fase bearish. Nah, di sini kita bisa lihat ya, ngambil di sini ada sebuah support yang sudah di break, maka ini kan menjadi resisten. Nah, di sini dia kelihatannya break, habis itu ngetes, habis itu nggak bisa tembus, habis itu dia turun lagi. Nah, range-nya ini dari sini itu sekitar 345 pips. Pergerakannya kecil banget di weekly time frame,
tapi pipsnya itu gede banget. Nah, jadi sekarang kalau kita lihat di sini ada area support, maka kita bisa berasumsi dia itu akan mantul di area tersebut. Apalagi di area tersebut dia membuat sebuah pattern yang memungkinkan untuk dia ini reverse. Nah, di sini kita punya pattern. Nah, sekarang kita tinggal menunggu dia ini breakout dari area konsolidasi ini. Dia break, baru dia pullback, baru kita execute-nya di area ini. Baru kita execute-nya di area ini. Target 1 ada di area ini. Target 2 mungkin ada di area ini, ya 500 pips. Nah, simple banget. Jadi kita tinggal menunggu adanya confirm dia breakout, kita tinggal menunggu retest baru kita execute. Oke, simple itu. Sebelum dia breakout ya jangan diambil dulu. Kalau dia misalkan naik tapi dia masih stuck di sini, belum break, ya udah kita biarin aja dulu. Mungkin dia mau turun lagi, tapi ketika dia break dan ada pullback di sini baru kita execute. Oke, ini untuk si GBP USD, dan the last pair itu ada KJPY. 1 week KJPY. Nah, sini kita punya area resisten. Di sini kita punya area trend line. Nah, di sini saya udah pernah share dari SMB atau MMR itu bahwa dari KJPY, CFJPY, GBP-JPY, Euro-JPY itu akan bearish ya. Kayak waktu itu saya sudah sempat share. Nah, di sini kita punya sebuah trend line dan membentuk sebuah pattern. Nah, kalau kita lihat dari weekly time frame, KJPY masih ketahan di area resisten yang ini. Di sini dia punya support. Nah, di sini potensinya gimana? Ya, potensinya sama kayak si DXY. Jadi potensi dari KJPY ini dia bisa aja membuat tren itu yang masih sideways di sini. Dia bisa membuat tren sideways, maka kalau dia sideways maka tujuannya bisa berpotensi ke area ini di area support. Nah, cuman sebelum itu kita akan breakdown dulu apa yang terjadi di dalam time frame kecil pada KJPY. Kita masuk ke daily time frame. Nah, di sini ada sebuah trend line yang di break lalu dia pullback di sini, langsung dia bullish. Nah, dari sini dia bullish, ketahan di area resisten sana. Nah, lalu di sini ada sebuah struktur. Di sini ada lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high. Akhirnya dia membuat lower low. Maka next itu dia ada potensinya untuk membuat lower high. Jadi ada potensi dia naik, baru dia turun lagi. Nah, jadi kita bisa execute ketika dia naik. Dan juga di sini ada potensi ini adalah higher low-nya si KJPY. Kenapa? Karena dari sini ada sebuah level 618 yang masih belum bisa di break oleh KJPY. Jadi kalau teman-teman mau ngambil save-nya dia, kita bisa ambil tick trade di sini. Stop loss-nya dekat aja, mungkin 50 pips. Targetnya sekitar 183 pips, ada risk reward 1/3.57. Jadi nanti kalau dia misalkan udah masuk ke area ini, baru kita melihat bagaimana respon dari si chartnya KJPY ini. Kalau misalkan di sini dia ada rejection berkali-kali,
maka kita bisa exit dan masuk ke skenario shell. Masuk ke skenario shell. Nah, di sini ada sebuah target yang cukup besar dan risk to reward 1/6. Oke. Jadi dari KJPY historinya dia break di sini, break retest, bullish sampai di area resisten, mantul, dan potensi pada weekly time frame itu dia bisa aja sideways. Kita tinggal menunggu apakah trend line-nya ini di break. Kalau misalkan dia dari sini nge-break trend line, maka ada potensinya dia untuk turun lagi. Oke. Mungkin itu aja dari saya. Thank you buat teman-teman yang udah nonton, dan jangan lupa di subscribe, like, comment, and share kepada teman kalian yang belum memiliki watchlist. Dan see you on the next videos.